pemajakan berbasis global, ada pemajakan berbasis scheduler yang kita kenal dengan withholding tax system. Mereka bisa dipajaki di negara sumber penghasilan, meskipun mereka tidak berdomisili di negara sumber. Nah, ini komputer, agen elektronik atau pelatihan otomatis yang dimiliki disewa. Jadi tidak mustahil Google ini ada isu ya. Misal Google Singapura ternyata nyewa server di Indonesia. Nah, itu kena. Berarti dia memenuhi kriteria ini. Karena apa? Nyewa server di Indonesia. Nah, ini yang menarik Sobat Pratama. Jadi pengertian BUT ini mengacu pada physical presence. Jadi ada kehadiran fisik, terserah bentuknya apa. Asetnya kah, orangnya kah yang datang lebih dari 60 hari, atau kantornya, atau gedungnya, atau areal pertambangannya, itu semua ada fisiknya. Padahal sekarang bisnis tidak perlu ada fisiknya. Nah, kita kenal bagaimana bisnis Netflix. Tidak perlu ada fisiknya di sini, tapi orang bisa berlangganan. Ya, bisa berlangganan. Termasuk kasus di Google kayak tadi contohnya, mereka nggak perlu hadir di Indonesia, tapi ada di Indonesia. Karena apa? Kita bisa pasang iklan langsung ke mereka. YouTube sama, bisa jadi tidak perlu hadir di Indonesia. Facebook bisa jadi tidak perlu hadir di Indonesia, tapi mereka bisa mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, ini menjadi masalah dan topik aktual kita sampai sekarang belum tuntas Sobat Pratama. Apa masalahnya? Ketentuan Undang-Undang PPH ini masih mengandalkan physical presence. Makanya pemerintah akhirnya mengeluarkan, ini ada yang mengatakan Undang-Undang Corona. Perpu nomor 1 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, Undang-Undang Corona gitu ya. Karena panjang gitu, aturannya macam-macam. Salah satu pengaturannya terkait dengan substantial economic presence. Jadi, nah, konteks BUT ini tidak lagi berdasarkan physical presence, tapi substantial economic presence. Yang penting ada bisnisnya, secara ekonomi ada, dia sudah menjadi BUT. Kalau pakai Undang-Undang PPH, nggak bisa. Tapi kalau pakai Undang-Undang Corona tadi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, bisa dikenai. Cuman masalahnya, nah, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Corona, nah ini masih ada tax treaty yang kedudukannya lex specialis. Jadi Undang-Undang Corona ini terkait dengan substantial economic presence ya, SEP, ini belum menjamin pengenaan pajak di Indonesia. Kalau misalkan perusahaan asing itu pakai tax treaty, tax treaty lebih menang karena kondisinya adalah lex specialis derogat legi generali. Aturan tax treaty lebih spesialis dan itu yang didahulukan. Nah, ini Sobat Pratama. Jadi kalau bicara subjek pajak, ini permasalahan utama yang muncul saat ini. Pertama, masalah subjek pajaknya dalam bentuk JO. Ya, saya melihatnya belum subjek pajak, tapi masalahnya Dirjen Pajak A, ya, Dirjen Pajak B, C, yang sekarang C, berarti A, B, beda pendapat. Itu. Nah, bagi saya tergantung, ya, saya yang belajar ilmu administrasi, S3 di UI, tergantung kebijakannya mau apa. Mau mengenakan sebagai subjek pajak silakan, tapi tolong di undang-undang. Jangan kemudian interpretasi di prakteknya berbeda-beda. Ini memunculkan legal uncertainty, ketidakpastian hukum. Baik gitu. Nah ini, jadi ada physical presence. Itu di tax treaty. Tapi di undang-undang kita, substantial economic presence. Baik, ini ya, definisi dari BUT. Nah, kemudian ada place of business ini menjadi patokan. Baik.
Nah, saya ingin menegaskan lagi, mengapa ada subjek pajak luar negeri, dalam negeri, ini tidak lain karena hak pemajakan. Nah, inilah yang nanti menjadi topik pajak internasional, kena pajaknya di mana? Ada 3 pilihan, kena pajaknya di negara sumber, kena pajaknya di negara domisili, ya, atau kena pajak di 2 negara. Nah, kalau sudah tahu konsep dasar di tax treaty, ini gampang. Ya, kenapa? Jangan sampai double taxation. Intinya begitu. Mereka juga membayar pajak, misalkan tadi ConocoPhillips. Oke, misalkan British Petroleum. Mereka juga kena pajak di Inggris. Tapi mereka juga bayar pajak di sini. Terus gimana? Nah, itulah yang kemudian diatur double tax agreement. Jangan sampai kena pajak double. Nah, gimana cara pengaturannya? Pengaturannya ke hak pemajakan. Ada hak pemajakan di negara sumber di Indonesia, ada hak pemajakan di negara domisili, atau kena di dua-duanya, perlu ada tarif khusus. Itulah yang sering dipakai untuk passive income. Jadi, Sobat Pratama, ya, inilah bicara masalah subjek pajak. Ya, bicara masalah subjek pajak, sehingga kalau kita praktek sehari-hari, 2 kasus utama yang masih muncul. Pertama, sekali lagi saya ulangi, JO. Yang kedua, bentuk usaha tetap, karena belum tuntas. Kenapa belum tuntas? Tax treaty-nya belum diubah. Nah, yang sekarang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah multilateral instrument. Bagaimana tax treaty itu diubah secara bersama-sama. Baik, Sobat Pratama, pembahasan kita tentang subjek pajak sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga silahkan share. Kenapa saya minta share? Karena sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam video ini sebagai suatu pengejawantahan dari spirit hidup yang saya terapkan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, menyebarkan ilmu, ilmunya akan kembali ke kita. Karena apa? Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima, berarti kita harus menggali lagi. Bahkan di satu dalil lain di dalam Al-Quran, nah ini saya coba terapkan, walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tatlun. Jadi kita harus menjadi generasi robbani yang terus mengajarkan dan terus belajar. Jadi ini bagian dari spirit hidup saya tadi, terus mengajarkan, dan dari situ saya bisa terus belajar. Saya Priyanto Budi Saptono, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.